Panas banget. Kepalaku pusing. Sepupuku bilang pasti kamar ini. Kenapa nggak bisa dibuka? Terbuka. Gak apa-apa. Aku beliin obat mabuk ya. Gak usah. Gak separah itu kok, tidur semalaman aja pasti sembuh. Lagi pula, klub ini gak terlalu berbahaya. Ayo, kita pergi. Tolong aku. Kamu siapa? Wah, nggak nyangka. Cowok kota jauh lebih ganteng dari yang kubayangkan. Apa ini? Sayal, aku dalam masalah. Baru pertama kali di kota ini, dan malah tidur dengan klien sepupuku. Lebih baik aku kabur saja. Hey, Presiden Direktur Santoso. Aku menunggu semalam untuk gadi baru itu. Dan pagi ini aku lihat dia keluar dari kamar sebelah. Kalian main-main denganku? Kamar sebelah? Tidak mungkin. Kirna, kamu lulus wawancara. Kamu harus berusaha maksimal, ya? Benarkah, sepupu? Jadi, apa yang harus kulakukan? Cuma makan malam dengan klien, itu saja. Bukankah kamu ingin membantu tante? Membayar biaya pengobatannya? Ini. Minum dulu, santai sedikit, nanti tunggu di kamar 203. Terima kasih, sepupu. Pertama, ganti bajumu dulu. Aku akan antar kamu. Aku tidak akan pernah datang ke klubmu lagi. Presiden Direktur Santoso. Kirna. Sepupu. Kamu pergi ke mana semalam? Aku sakit. Sepupu. Kurasa pekerjaan ini tidak cocok untukku. Aku akan cari pekerjaan yang layak. Tunggu. Kenapa pakaianmu semua kusut? Di mana kalungnya? Itu aku pinjamkan padamu. Sepupu, maafkan aku. Mungkin aku menghilangkannya. Hilang? Jangan merah. Aku sudah dapat wawancara di perusahaan baru. Begitu dapat uang, aku akan langsung ganti. Ini, wanita semalam. Aku nggak percaya aku nggak sadar semalam. Fasilitas klub ini parah banget. Pintunya aja rusak. Bapak Arjuna. Kenapa? Harga diri Bapak hilang? Kalau nggak bisa ngomong yang benar, mending diam. Aku cuma pengen tahu, wanita galak mana yang bisa bikin Bapak Arjuna langgar aturannya sendiri? Cari pemiliknya dalam sehari. Sayap. Hello. Saya mau melamar jadi satpam. Cewek kayak kamu, berani melamar kerjaan satpam? Bercanda? Memangnya jadi cewek salah? Lowongan kerja kalian nggak bilang cuma terima cowok. Nona, kerjaan satpam itu emang lebih cocok buat cowok. TAPI. Udah deh, kakak, kulitmu yang halus gini, mending pulang aja, nikah, terus punya anak. Hei, cewek kecil.
Berani-beraninya kamu sentuh aku? Tangkepin dia buat gue. Kalian pada ngapain di sini? Kalau mau kerja, tunjukin kemampuan kalian. Ambil sesuatu buat. Je lu. Masih nekat juga ya? Kalau gitu, biar aku tunjukin. Seberapa tangguhnya aku. Stop. Dia tuh. Bapak Arjuna, Nona ini bersikeras melamar pekerjaan sebagai satpam. Jadi, Kamu, Aku. tolong taruh barangmu dulu. Kamu cukup terampil untuk usiamu yang masih muda. Bekerja sebagai satpam terlalu rendah untukmu. Mulai sekarang, jadilah pengawal pribadiku. Pengawal Jarak Dikat? Dia serius tidak mengenaliku. Bapak Arjuna. Kenapa cewek ini yang dapat pekerjaannya? Aku juga kuat. Satpam, keluarkan si idiot seksis ini dari sini. Tidak ada perusahaan di Kota Jaya yang boleh mempekerjakannya. Baik, Pak. Bapak Arjuna, maafkan aku. Bapak Arjuna, maafkan aku. Bapak Xuan, maafkan aku. Keras sekali ya. Aku tidak menyangka dia begitu kejam. Kalau sampai ketahuan aku tidur dengannya, apa aku akan berakhir seperti itu juga? Nona, aku benar-benar minta maaf atas kejadian hari ini. Besok, aku akan bantu proses penerimaanmu secara pribadi. Jujur saja, aku rasa jadi pengawal Jarak Dikat. Tidak terlalu cocok untukku. Mungkin aku harus menolak. 100.000 sebulan. Tunggu. Aku janji tidak akan mengecewakan Bapak Arjuna. Jam berapa aku harus datang besok? 100.000 sebulan, benefitnya sebaik itu? Aku harus beritahu sepupuku kabar baik ini sekarang juga. Jadi tadi malam di kamar 202 ternyata, CEO dari perusahaan Arjuna. Arjuna. Mungkinkah Kirana benar-benar mendapatkan orang penting? Sepupu. Aku dapat pekerjaan baru. Ayo kita makan malam di luar malam ini. Kamu. Bapak Arjuna. Maaf mengganggu. Saya sedang mencari pemilik kalung ini. Bukankah ini kalung yang hilang dari Kirana semalam? Dia benar-benar tidur dengan Arjuna. Dan Arjuna masih tidak tahu kalau itu dia. Nona, Kalung ini punyaku. Aku meninggalkannya di kamar Bapak Arjuna semalam. kamu benar-benar kuat. Setiap kali aku minum, aku jadi sangat kuat. Memang sudah begitu sifatku. Bapak Arjuna. Tentang semalam, itu atas dasar suka sama suka. Aku kasih kamu dua pilihan. Pertama, aku akan ganti rugi 10 juta rupiah. Kedua, kamu pindah ke kediaman Arjuna. Nanti, aku akan beri kamu status resmi. 10 juta? Kamu kan Arjuna. Apa kamu pikir aku ini pengemis? Aku pilih opsi kedua. Asisten Han, sekarang serahkan padamu. Terima kasih, Bapak Arjuna. cuma lihat mobilnya saja. Sudah tahu itu bosnya. Dewi benar-benar sukses. Kak. Aku telepon berkali-kali. Kenapa tidak diangkat? Kirana, aku mau pindah. Aku mau pindah ke rumah pacarku yang super kaya. Aku sudah tidak tahan lagi. Tinggal di apartemen jelek ini. Sekarang kamu punya pacar? Bawa dia ke sini. Aku traktir kalian berdua makan. Aku baru dapat kerja. Tepatnya di perusahaan Arjuna. Siapa bilang tepatnya? Mulai sekarang, kita berjalan sendiri-sendiri. Kita bukan orang yang sejenis. Jangan coba-coba mendekatiku. Kak. Kita semua cuma berusaha bertahan hidup. Yang satu sombong sekali, yang lain lagi sial. Sepertinya setiap orang punya nasibnya masing-masing. Kak.
Halo. Saya pelayan Hadi, pengurus rumah di kediaman Arjuna. Selamat datang di rumah baru Ibu. Ibu. Betul. Anda tahu, selama bertahun-tahun ini, Bapak Arjuna belum pernah membawa siapapun pulang. Ibu pasti akan menjadi nyonya rumah keluarga Arjuna di masa depan. Silakan masuk. Assistant Han. Nona Kirana. Bapak Arjuna minum sedikit berlebihan. Dia membutuhkan Anda untuk menjemputnya. Bukankah saya seharusnya menjadi pengawalnya? Di dalam grup Arjuna, apapun yang Bapak Arjuna butuhkan dari Anda, itulah peran Anda. Baiklah, saya segera berangkat. Kirana, ini hari pertamamu bekerja. Kamu harus memberikan kesan yang baik pada bos. Kamu pasti bisa. Nona Kirana. Saya perlu ke kantor untuk suatu urusan. Tolong pastikan Bapak Arjuna pulang dengan selamat. Assistant Han, jangan khawatir. Dulu di kampung halaman saya bisa mengendarai traktor seperti seorang profesional. Baik. Kirana, sedang apa kamu? Melindungi Bapak. Mudah jatuh kalau minum terlalu banyak. Kamu, turunkan aku. Jangan khawatir, Bapak Arjuna. Saya sangat kuat, dan Bapak sebenarnya cukup ringan. Maaf soal itu, Bapak Arjuna. Rasanya nyaman? Iya, enak. Kamu sudah semakin mahir ya. Maaf, Bisa tolong pegang aku lebih mantap? Kirana, kamu sengaja, kan? maaf. Aku cuma mau bantu kamu berdiri. Aku menahan diri, sumpah. Kamu bilang apa? Enggak apa-apa. Silakan duluan. Jangan sentuh aku. Aku bisa jalan sendiri. Biar aku bantu. Gak usah. Bapak Arjuna. Sepertinya Bapak Arjuna dapat masalah sendiri. Ini. Pengawal saya. Buatkan saya sup penghilang mabuk. Baik, Pak. Pengawal perempuan? Ada apa hari ini? Dua wanita m'incuberturuturu di rumah keluarga Arjuna. Apa Bapak Arjuna sudah pulang? Kurasa aku dengar suaranya. Bapak Arjuna mabuk. Aku akan buatkan sup penghilang mabuk untuknya. Biar saya saja. Tapi, Kesempatanku. Akhirnya tiba. Bapak Arjuna. Bapak sebaiknya istirahat dulu. Saya pamit dulu. Tidak mungkin. Apa Bapak Arjuna marah sama saya? Tidak mungkin. Ini kan baru hari pertama saya kerja. Saya harus menebus kesalahan saya. Bapak Arjuna, bagaimana kalau saya yang merawat Bapak langsung? Tidak perlu. Sengah. Bapak tidak perlu sungkan. Saya masih bisa menyajikan teh, ambilkan air, menemani Bapak sampai tertidur. Semua itu bisa saya lakukan. Saya bahkan bisa mengusir nyamuk. Sungguh? Tidak perlu? Serius? Tidak perlu. Jangan sungkan. Tidur pakai pakaian pasti tidak nyaman. Biar saya bantu Bapak lepaskan. Jangan mendekat. Bapak bayar saya banyak setiap bulan. Ini bukan apa-apa. Jangan sungkan. Eyo. Maaf Bapak Arjuna. Kok saya bisa gagal lagi? Kamu? Kenapa aku merasa aromamu sangat familiar? Sel, apa dia mengenaliku? Bapak Arjuna, saya bawa sup penghilang mabuk untuk Bapak. Saya ambilkan. Ibu, saya sudah sampai. Sup mabuk Bapak Arjuna. Ini, Bu. Teddy, saya kira mendengar suara perempuan. Karena Nyonya Arjuna khawatir dengan Bapak Arjuna. Lebih baik Ibu cepat pergi. Kirana, masa sih dia? Ibu. Tidak ada yang boleh masuk ke kamar Bapak Arjuna tanpa izinnya. Tapi saya yakin melihat seseorang di dalam. Itu pengawalnya. Ibu terlalu banyak berpikir.
Pekerjaan yang didapat Kirana adalah menjadi pengawal Arjuna. Kenapa? Kenapa kau bersaing denganku? Bapak Arjuna sudah menikah. Artinya, saya akan tidur dengan pria yang sudah menikah. Tidak mungkin. Sepertinya dari sekarang saya harus menjaga jarak darinya. Apa yang kau lihat? Cepat bawa ke sini. Bapak Arjuna. Istirahatlah, saya pergi dulu. Bukannya tadi kau bilang akan melakukannya sendiri? Sedang apa kau? Bukannya pelayan Hadi sudah bilang, kau tidak boleh masuk ke kamarku? Aku wanita milikmu. Tentu saja aku harus tinggal dan merawatmu. Bau apa itu? Apa wewangianku ada masalah? Bau apa ini? Kenapa baunya beda dengan malam itu? Bapak Arjuna. Aku sengaja semprotkan parfum ini untuk Bapak. Apa kamu salah paham? Aku mengizinkanmu tinggal di rumah keluarga Arjuna, hanya untuk bertanggung jawab atas kejadian malam itu. Bukan karena aku ingin kamu berharap lebih. Selain itu, jangan masuk ke kamarku tanpa izin mulai sekarang. Datanglah ke kantor besok pagi-pagi. Ada sesuatu yang perlu kau selidiki. Kenapa aku harus? Aku kan jelas-jelas wanitanya Arjuna. Tapi aku nggak disayang seperti Kirana, si manis itu. Masuk kamarnya aja nggak boleh. Nyonya. Awasi terus Kirana, si manis itu. Dan laporkan padaku kapan saja. Kota besar sialan. Macetnya gila. Tunggu sebentar. Bapak Arjuna. Maaf banget. Bapak baik-baik saja? Kelang ini. Kenapa ada padamu? Kamu tahu? Enggak, kelang ini. Tunggu, ini yang dari malam itu? Terus kenapa kamu jadi gugup banget? Ekspresimu terlalu serius. Makanya aku takut. Aku? Serius? Lihat dirimu. Sepanjang hari ku mepamar muka dinjan. Coba sekali-sekali tersenyum. Kirana. Presiden Direktur Arjuna. Jaga jarak. Kan Bapak sudah menikah, ingat? Kenapa lift sialan ini lama banget? Bapak Arjuna. Aku balik ke meja dan siaga. Permisi. Ini jarang terjadi hari ini. Lift pribadi Presiden Direktur Arjuna ternyata ada orang lain di dalamnya. Kenapa wajah Bapak pucat sekali? Jadi kamu juga pikir aku cemberut? Bukannya Bapak memang selalu begitu? Maksud saya, Bapak selalu terlihat berwibawa dan kuat. Kalau nggak bisa ngomong, mending diam. Terus aja mulutmu komat kamit. Nanti aku pindahkan kamu ke Afrika. Afrika? Untung aku gesit. Kakak Dito. Kakak Dito. Kirana, balik. Bapak Arjuna. Saya sudah dapatkan informasi yang Bapak minta untuk diselidiki tadi malam. Kalung ini ternyata berasal dari sebuah merek perhiasan di bawah grup Fu kami. Untuk pembelinya, Tidak. Kamu tidak senang melihatku? Bukannya kamu sedang kuliah di luar negeri? Kapan kamu pulang? Baru saja. Aku dengar kamu kerja di grup Fu. Aku mampir untuk menengokmu. Bapak Arjuna. Baik, lanjutkan. Pembeli kalung ini adalah Nona Dewi. Ini informasi pelanggan yang diambil dari toko perhiasannya. Apakah Bapak ingin memastikannya? Dari mana datangnya orang ini?
Lucu sekali. Bukankah itu teman lama Nona Kirana dari kampung halaman, si perantau yang baru pulang, Bapak Gu? Kamu kenal dia? Saya baru saja berpapasan dengannya di lantai bawah. Katanya dia mencari Nona Kirana. Jujur saja, dia cukup mengesankan. Apa yang mengesankan darinya? Dia biasa-biasa saja, kan? Dia tidak ada apa-apanya dibandingkan Bapak. Tapi dia punya aura yang cerah dan mulut yang manis. Cewek-cewek suka yang seperti itu. Lihat betapa senyumnya Nona Kirana. Sekretaris Hadi. Tambahkan 1 orang lagi ke dalam. Tim Inspeksi Proyek Afrika. Tambahkan 1 orang. Bapak Arjuna, maafkan saya, ini salah saya. Bapak Arjuna. Dido, kamu jarang sekali punya kesempatan berkunjung. Aku traktir makan ya. Boleh. Kirana. Sedang apa kamu di jam kerja? Siapa bilang kamu boleh bermalas-malasan di tempat kerja? Siapa ini? Bapak Arjuna. Ini bosku. Bapak Arjuna. Ini Dito Pratama. Kami tumbuh besar bersama, satu kampung halaman. Mereka sengaja datang untuk menjengukku. Jadi kau Arjuna yang terkenal itu. Sudah sering dengar tentangmu. Baru saja bergabung di Morningstar Inc. Semoga kedepannya kami bisa bekerja sama dengan Fu Group. Maaf. Morningstar belum masuk dalam radar saya saat ini. Bapak Arjuna. Kenapa Bapak kasar sekali? Gak apa-apa, Dido. Kamu memang hebat. Aku yakin suatu hari nanti kamu akan dapat kesempatanmu. Benarkah? Kamu mau bantu aku masuk ke Fu Group? Di kota Bahari kan banyak perusahaan, bukan cuma Fu Group. Kon? Kakak Dito. Kamu. Oh iya, Bapak Arjuna. Saat makan siang, boleh aku makan bersama Dito? Boleh. Kalau gitu aku. Urusan pribadi di jam kerja. Potongan $5.000 per jam. 5. 5.000? Gila, keterlaluan. Bapak Arjuna tidak sepintar yang dia kira. Bisa saja menahan orang di kantor, tapi tidak bisa membuat mereka loyal. Maaf, Dito. Mungkin aku buat kamu datang ke sini untuk sia-sia. Kantorku dekat sini. Kita bisa makan malam saja sepulang kerja. Tapi. Pernah kepikiran untuk ganti pekerjaan? Aku dengar, Presiden Direktur Arjuna terkenal sulit diajak kerjasama. Dia tadi kurang sopan padamu. Aku khawatir kamu akan dirugikan. Hei, gimana kalau begini? Datang kerja di tempatku saja. Aku akan jadikan kamu asistenku. 8.000 sebulan. Kamu salah paham tentang dia. Dia hanya keras di luar. Tapi sebenarnya baik hati. Lagi pula, dia membayarku 100.000 sebulan. 100.000? Kenapa dia begitu baik padamu? Apa dia suka sama kamu atau gimana? Apa yang kamu bicarakan? Dia kan orang penting. Dia sudah punya istri. Dia kaya raya. Itu saja. Baiklah kalau begitu. Jadi, selamat ya dapat kerja hari ini. Malam ini kita makan di luar yuk. Aku yang traktir. Ajak sepupu kita. Sudah lama kita nggak kumpul. Kirana, sudah kukatakan untuk berhenti menghubungiku. Dewi. Aku lagi sama Dito nih. Malam ini kita makan malam bareng yuk. Iya, Dewi. Kirana Sekarang, tangan kanan Presiden Direktur Arjuna. Dia sangat dihargai di tempat kerja. Malam ini, kita harus buat dia yang bayar makan. Baiklah, ketemuan saja. Aku yang pilih restorannya. Kirana, aku ingin kamu tahu, kamu tidak akan pernah bisa menyaingiku untuk mendapatkan Arjuna. Tempat yang dipilih sepupu kita sangat mewah. Apakah kalian berdua sudah reservasi? Sudah. Aku yang mengundang mereka.
Dewi. Benar-benar kamu, Dewi. Kita sudah lama tidak bertemu. Aku hampir tidak mengenalimu. Nona Dewi, ruang tunggu VIP ada di dalam. Jangan cuma berdiri di sini dan mempermalukan diri sendiri. Ayo, masuklah. Gomong-gomong, Kirana. Kantormu cukup jauh dari sini. Kamu bisa kembali tepat waktu? Gak apa-apa. Bos ke lembar malam ini. Aku ragu dia akan ingat aku untuk sementara. Aku tidak harus siaga. Tunggu. Sudah sangat malam. Dan dia masih belum kembali. Presiden Direktur Arjuna, sedang melihat apa? Kurasa kamu punya terlalu banyak waktu luang. Pergilah, ambilkan aku camilan tengah malam. Baik, aku akan pergi sekarang. Itu karena aku tahu persis apa yang kamu pikirkan. Makanan ini aku yang traktir. Kalian berdua. Kalau ada yang mau dikatakan, katakan saja. Dewi. Jarang kita berkumpul seperti ini. Kamu sedang apa? Iya, Dewi. Dito bahkan mengatur ulang. Pekerjaannya hanya untuk malam ini. Kalian yang sangat ingin bertemu aku. Kehadiranku. Sudah. Memberikan kalian cukup hormat. Selain itu, sepertinya kita bahkan tidak dari dunia yang sama lagi. Dewi, kamu. Dewi, kenapa kamu bicara seperti itu? Apa karena pacarmu? Siapa dia sebenarnya? Kenapa kamu tanya-tanya soal ini? Mau tahu siapa pacarku? Emang urusanmu apa? Terus kenapa setelah kamu jadi pacarnya, kamu jadi berhenti menghubungi kami? Oh gitu, jadi makan malam-malam ini cuma kedok, dan sebenarnya cuma mau nyindir aku. Kirana, kayaknya kamu cuma iri aja, makanya kamu datang ke sini bawa-bawa sikap. Sepupu, aku gak pernah iri sama yang didapat dengan jujur. Aku cuma khawatir sama kamu. Kirana, udahan deh sok suci, kamu cuma orang bodoh yang beruntung. Otak kosong tapi rezekinya banyak. Gimana kamu bisa ngerti susahnya hidupku? Jadi, kalau ada hal bagus yang terjadi padaku, aku gak pantas dapetin, aku cuma dimanfaatin, gitu? Dewi. Kami cuma khawatir sama kamu. Udahan. Mulai sekarang, kita jalan masing-masing. Kita bukan dari dunia yang sama. Jangan hubungi aku lagi. Atau, aku gak akan baik-baik lagi. Sepupu. Kirana. Ponselmu terus-terusan nyala tadi. Hanzu. Syukurlah akhirnya kamu angkat. Nona Kirana, perut Bapak Arjuna lagi sakit banget. Dia butuh kamu jemput. APA. Aku langsung ke sana. Dito, maaf. Ada urusan dadakan. Soal sepupu. Aku baik-baik aja. Santai aja, silakan. Nanti aku cari tahu ada apa dengan Dewi kalau ada kesempatan. Bapak Arjuna. Kamu baik-baik aja? Bukannya kamu yang sakit perut? Aku. Perutku sakit. Perutku sakit. Aku sakit perut. Terus kenapa kamu makan banyak-banyak? Aku kekenyangan. Kayaknya aku kebanyakan. Salo. Maksudnya, kita punya uang, tapi nggak harus makan kayak gini. Kamu baik-baik aja? Mau bantu? Aduh. Aku nggak bisa gerak lagi. Santai aja. Aku temani. Nggak heran aku jadi aku, sepertinya. Aku bakal naik jabatan, ya? Presiden Direktur Arjuna. Aku beliin obat ya. Aroma ini kok familiar banget.
Kirana. Kamu lagi, si manis. Bapak Arjuna sudah kembali. Maaf, Bapak Arjuna. Teddy. Tunggu, ini tidak benar. Bukannya kamu yang menciumku duluan? Mungkin aku kebanyakan minum. Kebanyakan minum? Tapi aku tidak mencium bau alkohol darimu. Sebaiknya kamu istirahat dulu. Kebanyakan minum. Apa aku benar-benar mencium alkohol atau tidak? Semua perhatianmu terfokus padaku. Mungkin aku terlalu gugup saja. Lebih baik aku pergi dari sini sebelum kita jadi remit. Nona Kiao terluka. Tidak parah. Kamu istirahat dulu. Baik. Aku akan menyuruh asisten Han membelikanmu obat. Cobalah tidur lebih awal. Bapak Arjuna. Aku baru saja melihat seseorang meninggalkan tempatmu. Aku panik sebentar dan... Siapa yang datang ke rumahku? Apa urusannya denganmu? Jangan melewati batas. Mengapa kamu begitu menjaga jarak denganku? Sejak kamu membawaku ke rumah keluarga Arjuna. Kamu bahkan tidak pernah sekalipun menatapku. Kalau memang begitu. Mengapa sejak awal kamu memberiku pilihan kedua? Aku akan mengatakannya lagi. Datang ke keluarga Arjuna adalah keputusanmu sendiri. Aku hanya melakukannya untuk menebus malam itu. Tidak lebih dari itu. Jadi itu hanya kompensasi ya? Di Madamer? Apakah aku bahkan tidak sebaik pengawalmu yang payah itu? Apa yang baru saja kamu katakan? Kirana ada bersamaku. Sejak kapan kamu berhak membicarakan hal buruk tentangnya? Dia tidak seperti yang kamu katakan. Aku salah. Aku bicara tanpa berpikir. Aku sudah keterlaluan. Kalau kamu tidak bisa tinggal di rumah keluarga Arjuna, opsi yang sebelumnya kamu miliki masih terbuka. Kamu bisa pergi kapan saja. Aku bisa melakukannya. Kirana lagi. Kenapa aku tidak pernah sebaik dia? Aku akan membuatmu membayar untuk ini. Daripada mengkhawatirkan aku, kenapa tidak peduli pada Kirana? Kudengar Arjuna itu brengsek banget, dia playboy. Bahkan tidak ada yang tahu berapa banyak wanita yang sudah dia kacaukan. Kirana. Besok pagi, biar aku yang mengantarmu kerja. Aku dengar tentang Arjuna, dia bukan pria baik, ya? Presiden Direktur Arjuna. Bapak Arjuna. Kirana kami. Dia tidak mudah datang ke sini dari kota kecil. Tolong, berbaik hatilah dan biarkan dia pergi. Kirana MU? Bapak Arjuna. Dia hanya bercanda. Kirana? Apa yang pernah kulakukan padamu? Hingga membuat bapakku begitu memusuhiku? Ya ampun, dia masih ingat kejadian tadi malam. Bapak Arjuna sudah kembali. Kita benar-benar tidak boleh membuatnya marah lagi. Bapak Arjuna, dia benar-benar hanya bercanda. Tolong jangan dianggap serius. Dido, aku akan mencarimu saat jam istirahat makan siang. Bapak Arjuna. Kirana, kamu. Bapak Arjuna, saya di sini. Mulai sekarang, saya janji, untuk tetap di pos saya, tidak meninggalkan sisi Bapak sedetik pun. Tangan Bapak, sudah lebih baik sekarang? Kamu tahu kamu berbuat salah, tapi masih berani bermalas-malasan saat jam kerja. Tidak ada disiplin sama sekali. Ini kan jam istirahat makan siang saya? Istirahat makan siang atau bukan? Sekarang kamu juga harus jadi asisten pribadiku. Ambilkan makan siang untukku, buatkan kopi. Bukannya itu tugas asisten Han? Asisten Han sedang sangat sibuk sekarang. Iya. Aku lagi super sibuk belakangan ini. Aku tidak bisa menangani semuanya sendiri. Tetap saja tidak bisa. Bapak Arjuna. Kan dari awal kita sudah sepakat. Saya hanya akan melakukan tugas pengawal. Kalau Bapak terus begini. Aku akan tambah 50.000 sebulan.
Jadi kesepakatan bisa berubah ya? Terima kasih, Bapak Arjuna. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Jadi, waktu makan siang. Pergi ke tempatku dulu, dan bawakan pakaian bersihku. Sayap. Ya, Pak. Misi dijamin selesai. Bapak Arjuna, kabar buruk. Ibu tiba-tiba kembali dari luar negeri, dan dia langsung menuju ke tempat Bapak. Apa? Wah, tidak. Mereka mungkin akan bertemu. Kita sudah sampai di depan pintu. Semuanya pulang saja. Sudah lebih dari 10 tahun sejak aku kembali ke Amerika. Wah, banyak yang sudah berubah. Allô, Nyonya Arjuna. Ada APA? Ada wanita cantik yang mencari Bapak Arjuna. Dia tidak mau bilang siapa dirinya, tapi dia terlihat seperti orang penting. Penting, selain aku, sang istri, sisanya cuma wanita-wanita yang mati-matian. User dia. Tapi, Bukannya kau tahu, Bapak Arjuna tidak pernah mengizinkan wanita lain masuk ke rumah? User dia. Anak itu tinggal sendirian di rumah besar ini, bahkan tidak mau cari menantu untukku. Sudah kubilang, Bapak Arjuna tidak ada di rumah. Sebaiknya ibu pergi sekarang. Tidak apa-apa, aku akan menunggu. Lakukan tugasmu. Apa kau tidak mengerti apa yang kukatakan? Bapak Arjuna, kami terlalu sibuk untuk meladeni wanita tak tahu malu yang memaksakan diri keluar sekarang. Hati-hati bicaramu. Aku ini. Aku tidak peduli siapa kau. pokoknya keluar. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Apa yang baru kamu panggil aku? Kamu memanggilku kakak? Pilihan hari. Bagaimana bisa kamu memperlakukan tamu seperti ini? Bagaimana jika dia tamu penting untuk Bapak Arjuna? Tamu, dia cuma wanita mati-matian yang masuk tanpa izin. Kamu. Bapak Arjuna tidak akan bersikap seperti ini, menuduh orang tanpa tahu faktanya. Kirana. Orang udik. Kau pikir kau penting, ya? Ini tidak ada hubungannya dengan asal seseorang. Ini soal sopan santun. Hanya karena kamu tidak punya, bukan berarti orang lain juga tidak punya. Sekarang kau mau sok jagoan? Baiklah. Aku ingin lihat, apakah, dengan aku di sini hari ini, dia bisa menginjakan kaki di rumah keluarga Arjuna. Dia boleh masuk atau tidak? Bukan urusanmu. Bapak Arjuna. Wanita ini masuk paksa ke rumah. Saya sedang mengusirnya. Nona Kirana. Selalu bikin masalah. Ibu. Kenapa kamu selalu muncul tiba-tiba? Oh, Nyonya. Kakak, Anda ibu dari Bapak Arjuna? Ah, yang benar saja. Kenapa masih memanggilku kakak? Gadis ini mulutnya manis. Dan hatinya juga baik. Kalau tidak, aku sudah dipukul dari dulu. Kamu benar-benar mau memukul seseorang? Bapak Arjuna. Ini semua salah paham. Salah paham. Ya? Salah paham. Berarti kamu bisa bertindak seperti pengurus rumah dan main tangan? Begini caranya keluarga Arjuna memperlakukan tamu? Bapak Arjuna. Saya memang salah. Apa saya yang harus kamu minta maaf? Nyonya. Saya minta maaf. Saya tidak tahu siapa yang saya hadapi. Lalu, Nona Kirana. Maaf. Sudahlah. Yang penting Nyonya baik-baik saja, tidak apa-apa. selain itu, kamu dipecat. Bapak Arjuna. Bapak tidak bisa memecat saya. Apapun kezalahan saya. Semua untuk rumah keluarga Arjuna. Seluruh keluarga saya bergantung pada saya. Bagaimana saya bisa hidup tanpa pekerjaan ini? Bapak Arjuna. Kukap. Hari ini aku lagi baik hati. Jadi aku biarkan saja. Jangan terulang lagi. Terima kasih, Nyonya. Terima kasih, Bapak Arjuna. Keluar.
Kirana, tentang kejadian. Hari ini, kita berutang budi pada nona muda ini. Saya pengawal Presiden Direktur Arjuna. Itu hanya bagian dari pekerjaan saya. Pengawal. Gadis cantik sepertimu bekerja sebagai pengawal? Kamu benar-benar menyia-nyiakan kecantikanmu. Nak. Ayo, ini dari ibu mertua. Ini hadiah sambutan saya untukmu. Terimalah. Tidak, tidak. Saya benar-benar tidak bisa menerimanya. Kamu harus menyimpannya. Kalau tidak, ibuku tidak akan membiarkannya begitu saja. Terima kasih, Ibu. Hari ini, saya memang agak lelah karena perjalanan. Saya kelelahan. Ayon, ibu akan istirahat dulu. Jadi, bagian terima kasihnya. Serahkan padamu. Baik. Bapak Arjuna, aku akan ambilkan Bapak pakaian bersih. Tunggu. Tentang kejadian dengan ibu tadi. Terima kasih sudah membantu hari ini. Bapak membayar saya gaji tinggi, melindungi keluarga Bapak, juga tanggung jawab saya. Maaf, pakaian ini sudah saya tambal berkali-kali. Dan tadi saya berlari ke sini, jadi agak sobek. Tidak apa-apa, lagi pula, kamu memang cukup kuat. Sepertinya pakaianmu tidak sanggup mengimbangi. Jangan khawatir, saya akan beli pakaian baru sekarang juga. Saya tidak akan memalukan perusahaan. Tunggu. Aku akan ikut denganmu. Bapak juga perlu beli pakaian? Aku tidak beli apa-apa. Anggap saja ini tunjangan perusahaan untukmu. Ayo pergi. Ibu, silakan lewat sini. Pakaian di sini semuanya cantik. Tapi cuma lihat saja, rasanya sudah sangat halus. Dengan tangan-tanganku yang kikuk ini, bisa-bisa cepat rusak. Nona, pakaian kami benar-benar berkualitas tinggi. Kalau Nona tidak suka gaya yang mencolok, bagaimana dengan yang ini? Cuma $2.800. 2.800? Itu terlalu mahal. Masa ia terbuat dari emas? Bungkus semuanya. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih karena sudah menyelamatkan ibuku. Tidak, aku tidak bisa. Menyelamatkan orang itu sudah kewajiban. Aku tidak bisa menerima ini. Tapi, Nona, hari ini ada promo spesial. Pukul 8. Diskon 18%. Itu bisa menghemat banyak uang. Presiden Direktur Arjuna, Anda harus cepat beli beberapa set untuk Nyonya Arjuna. Ibuku, dia tidak suka gaya seperti itu. Tapi kamu, anggap saja sebagai tunjangan perusahaan dan dibebankan ke biaya. Dengan begitu, perusahaan bisa hemat. Tunjangan perusahaan ya? Kalau gitu, kita pasti harus hemat. Maaf, aku lupa lagi. Tidak apa-apa. Mulai sekarang fokus saja pada pekerjaanmu. Jadi, Aku berpikir, aku ingin kamu yang menangani keamanan untuk pesta ulang tahun Nyonya Arjuna. aku akan urus. Aku janji akan menyelesaikannya. Sepatu-sepatu itu sangat indah. Kamu suka? Kalau gitu, bungkus juga itu. Tidak perlu. Aku cuma pengawal dari pedesaan. Aku tidak pantas memakai sesuatu seperti itu. Ayo pergi. Kamu memperlakukanku seperti aku tidak ada, tapi masih ada waktu untuk jalan-jalan dengan Kirana, belanja dan membeli barang. Pilihan hari. Tidakkah kamu ingin melihat Kirana diusir dari kota Jaya untuk selamanya? Ibu, Tolonjangan-Bua Seya Manguzir Oranlaji, Seya Empire Keilangan Pekerjan. Saya Nyonya Arjuna dari keluarga Arjuna. Rumah ini setengahnya milik saya.
Apapun yang terjadi di sini, saya punya hak suara. Semua ini gara-gara Kirana itu, sok manis dan polos. Dia selalu membuat masalah. Tapi sejujurnya, Kalau dia tidak berpura-pura baik, kenapa Bapak Arjuna bisa marah seperti itu? Bapak Arjuna dan istrinya sangat percaya padanya. Saya akan mengalami masa-masa sulit mulai sekarang. Makanya, selama dia ada di sini, kita semua tidak akan pernah tenang. Jadi maksudmu apa? Saya dengar, dia yang menangani pesta ulang tahun ini. Mengerti. Kalau dia berbuat kesalahan di depan semua orang ini, menurutmu, Bapak Arjuna masih akan mentolerirnya? Saya paham. Tuan Mudario ya, silakan masuk. Ini langka. Sejak kapan Arjuna mempekerjakan pengawal perempuan? Dia terlihat sangat kurus. Saya ragu bisa banyak membantu. Jangan bercanda tentang pengawal pribadi saya. Lihat betapa protektifnya kamu. Santai saja, lagian dia bukan tipe saya. Selamat malam, Bapak Arjuna. Kamu terlihat baik-baik saja, pertahankan. Jangan khawatir, Bapak Arjuna. Pesta malam ini akan berjalan lancar. Hei, di mana ponsel saya? Di mana tas saya? Ada yang tidak beres. Bapak Arjuna, banyak orang yang kehilangan barangnya. Saya khawatir. Ada pencuri yang menyusup masuk. Apa yang terjadi? Kirana, Bukannya kamu yang bertanggung jawab atas keamanan malam ini? Setiap tamu yang masuk, saya periksa dengan teliti. Mustahil ada orang lain yang bisa masuk. Jadi, maksudmu apa? Apa kamu bilang? Tamu-tamu terhormat ini. Pencuri? Mereka menuduh kita pencuri. Maksudnya apa ini? Ada barang yang hilang, sekarang kita yang disalahin. Bukan itu maksudku. Semuanya, tolong jangan khawatir. Apapun yang hilang, saya janji akan mengembalikannya. Jujur saja, orang yang paling tidak bisa dipercaya di sini, mungkin kamu, Kirana. Kalau menurutku, mungkin kamu sendiri yang merencanakan semua ini. Kamu. Jangan menuduh orang tanpa bukti. Presiden Direktur Arjuna. Ini bukan tujuan sembarangan. Semua orang di sini malam ini adalah tamu VIP. Tidak ada yang punya alasan untuk mencuri. Kecuali orang-orang tertentu yang tidak punya status maupun uang. Kirana, mari kita lihat bagaimana kamu keluar dari masalah ini. Bicara tanpa bukti, ya cuma mengada-ada. Jangan khawatir, Sian dan aku percaya padamu. Tolong, semuanya, tetap tenang, keluarga Arjuna pasti akan memberikan penjelasan kepada semua orang. Benar. Hanya ada satu pintu masuk dan keluar di rumah keluarga Arjuna. Kalau kita blokir saja, pencurinya tidak akan bisa kabur. Menggurung kita? Jadi kita tidak boleh pergi sekarang? Ini kan kesalahanmu. Kenapa buang-buang waktu kita? Kamu pikir kamu siapa? Kirana, kalau kamu buat tamu VIP ini marah, apa kamu sanggup tanggung akibatnya? Aku. Lakukan saja apa yang dia katakan. Kalau ada yang salah, aku yang tanggung jawab. Arjuna, bukannya ini cari masalah? Apa? Kamu ada ide yang lebih baik? Kalau dia bisa bilang begitu, aku percaya dia. Dia pasti bisa. Dia cuma cewek muda yang lemah. Kamu pikir dia bisa nangkep maling? Aku bisa. Dulu di kota kecilku, aku sendiri sering nangkep maling. Karena yang dicuri itu ponsel, selama kita telepon ponsel itu, sebelum polisi datang. Jadi kamu dari pedesaan, ya? Nangkep maling? Serius? Kayaknya kamu cuma mempermalukan diri sendiri. Jangan lari. Tangkap dia. Bukannya ini barang kita? Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Pengawal ini keren banget. Cewek ini Popeye atau apa? Maksudku. Yang jadi pertanyaan itu dia. Gimana dia bisa masuk? Kirana, kan kamu bilang tidak ada celah. Kayaknya kamu yang ngasih dia masuk. Kamu. Presiden Direktur Arjuna, Presiden Direktur Wijaya bilang, sopir sementaranya yang mencuri undangan, dan mereka masih belum bisa menghubunginya. Pasti dia. Jadi ternyata ada yang menyusup pakai undangan palsu.
Nggak heran, keamanan ketat begini aja, nggak ada yang sadar. Sepertinya ini semua cuma salah paham. Biarkan polisi yang urus. Maaf, tolong lepaskan aku. Dia berhasil menghindar lagi. Lucu banget, untung banget. Cuma salah paham aja. Maaf ya, udah merusak suasana. Tapi dengan pengawal yang hebat kayak gini di sini, pasti nggak akan ada masalah lagi. Aku belum pernah lihat cewek yang bisa bertarung kayak gitu. Bapak Arjuna, kamu benar-benar dapat orang yang jago. Iya, bener banget, Shoyen. Kamu kayak mesin perang, bisa lawan 10 orang sendirian. Malam ini pasti nggak akan beres tanpa kamu. Aku kan pengawalmu. Itu cuma bagian dari tugasku. Maksudmu, cuma bagian dari tugas, gimana? Kamu hebat, pantas dapat hadiah. Percaya deh, malam ini, temani aku merayakan ulang tahunku. Aku masih ada kerjaan. Kerjaan bisa nunggu. Pakaianmu kotor semua. Ayo, aku temani kamu ganti. Ayo. Baru ketemu 2 kali. Udah lebih dekat daripada keluarga sendiri. Shoyen, cuma mau bilang, pengawalmu, jago bertarung. Iya sih, tapi penampilannya agak kurang. Biar aku kenalin kamu sama cewek-cewek cantik. Ayan. Itu pengawal perempuan tadi, ya? Cantik banget. Kayaknya dia cuma malas berdandan. Dasar wajahnya udah bagus sih. Luar biasa cantiknya, aku pasti buta tadi. Sepatu ini dipilih khusus untuk kamu sama Arjun. Hai, Dasar nakal. kamu bawa pulang APA lagi ini? Sepatu wanita? Jangan-jangan ini buat Kirana. Bukan? Kamu salah tangkap. Terlalu berusaha menutupinya. Sih, nggak bisa sembunyiin terus harap aku nggak tahu. Arjun mungkin kelihatannya dingin, tapi dia tahu cara merawat orang. Aku cuma ambil ini pas lagi di luar. Presiden Direktur Arjuna. Ini sepatu yang kubilang suka itu, kan? Hai. Lihat APA, nanti Nila. Maaf, Presiden Direktur Arjuna. Aku rasa sepatu ini nggak cocok buatku. Aku ganti sekarang juga. Cocok kok. Maksudku, pokoknya, aku beli ini buat kamu. Pakai aja sesukamu. Ngeyel banget. Kayak bebek paruh keras. Hei, cantik. Maaf tadi nggak perhatiin kamu. Pernah kepikiran buat sama aku? Punyamu? Ya, aku juga butuh pengawal. Bagus. Jadi, katakan padaku, berapa gaji yang bisa kau bayar padanya per bulan? Per bulan, 30.000. Kalau mau merekrut orang, setidaknya tunjukkan sedikit ketulusan, harga yang kau tawarkan. Bahkan belum 1/5 dari yang dia dapatkan sekarang. APA, seorang pengawal, bisa dapat lebih dari 100.000 per bulan? Baiklah, kurasa kau menang. Bahkan lebih dari itu. Tidak, lebih dari itu. Mulai sekarang, aku mempromosikannya menjadi Kepala Keamanan untuk perusahaan Arjuna kami. Gajinya menjadi 2 kali lipat. Aku baru saja dipromosikan? Kirana? Apa kau yakin? Presiden Direktur Arjuna, jangan khawatir. Aku janji tidak akan mengecewakanmu. Si manis itu? Sedang apakah? Kau malah menolong si manisai to you. Aku tidak menyangka Kirana akan menangkap pencurinya. Sekarang, kau seharusnya memikirkan. Apakah pencuri itu akan membocorkan rahasia kita? Jangan khawatir, dia adalah saudara jauhku. Dia masih butuh bantuanku untuk mendapatkan pekerjaan dan bertahan hidup di kota. Dia tidak akan pernah mengkhianati kita. Tidak mungkin. Aku tidak bisa membiarkan Kirana semakin dekat dengan Arjuna.
Halo. Dito Pratama. Terima kasih, Presiden Direktur Arjuna, atas pengakuan Anda malam ini. Aku akan bekerja keras, dan tidak akan mengecewakan perusahaan. Maaf, aku hampir tidak makan hari ini. Aku agak lapar. Makanan di pesta tadi tidak cukup. Bagaimana kalau aku mengajakmu keluar? Kirana. Aku jemput kamu. Dito, dari tadi kamu di sini? Bapak Arjuna. Dewi bilang pacarnya lihat kamu. Aku khawatir sudah malam. Jadi, aku datang untuk antar kamu pulang. Pacarnya sepupuku juga ada di sini. Ayo kita makan malam sama dia. Ajak pacarnya juga. Aku yang traktir ya. Ayo pergi. Oh, hampir lupa, Bapak Arjuna juga ada di sini. Bapak Arjuna itu. Maaf, aku ada urusan malam ini. Lain kali kita ketemu berdua saja ya. Ayo pergi. Apa kita harus membagi semuanya dengan jelas seperti ini? Wah, Bapak Arjuna, jam tangan Bapak di mana? Bapak Arjuna, jam tangan Bapak hilang. Oh, iya. Jam tanganku hilang di mana ya? Kirana, tetaplah di sini dan bantu aku cari jam tanganku. Aku baru saja dapat promosi, aku tidak boleh membuat kesalahan. Maaf, Dito. Kayaknya kita harus ketemu lain kali saja. Oh ya, Dito. Sepupuku akhir-akhir ini menghindariku. Ini yang aku hutang padanya. Bisa kamu berikan padanya untukku? Da. Tempat ini tidak bisa jalan tanpaku. Sudah kucari di mana-mana tapi masih tidak ketemu. Bapak Arjuna. Jangan-jangan. Bapak lupa pakai jam tangan? Aku. Kayaknya tadi aku pakai. Coba kamu periksa ke lantai atas. Aku tidak lihat Bapak Arjuna naik ke atas. Dia memang susah dibohongi. Pelayan Hadi. Bapak Arjuna. Siapkan camilan larut malam. Pastikan tampilannya, aromanya, dan rasanya luar biasa. Baik, Pak. Tempat ini luas banget. Gimana caranya kita cari sesuatu di sini? Dewi, Kirana secara khusus minta aku untuk mengembalikan kalungmu. Sudah kubilang, aku nggak mau kalung bodoh itu lagi. Berhenti telepon dan ganggu aku. Orang kaya imeng suka buang-buang. Ngapain juga tinggal di banyak kamar? Ayo mulai dari sisi ini. Satu persatu, kalian cuma bisa ganggu aku. Dewi. Dewi, itu kamu? Kirana. Dewi, itu kamu? Kok suaranya kayak sepupuku ya? Ngapain juga sepupuku ada di rumah Bapak Arjuna? Tunggu, itu tidak mungkin benar. Aku bersumpah baru saja mendengar suara sepupuku. Mungkinkah ada sesuatu yang buruk terjadi? Siapa kamu? Aku juga mau tanya hal yang sama. Aku Nyonya Arjuna. Dan kamu, kenapa kamu masuk ke kamarku seperti itu? Ibu, maaf tentang itu. Aku hanya mendengar suara mudan. Terdengar sangat familiar. Aku agak kurang sehat belakangan ini. APA. Suaraku terdengar seburuk itu? Jadi kamu sakit. Mungkin hanya terdengar sedikit seperti orang lain. Maaf, Ibu. Tapi kenapa kamu membelakangi aku sepanjang waktu? Aku tidak memakai makeup apapun. Salahkah tidak ingin dilihat? Maaf, Ibu. Aku akan pergi sekarang. Tunggu. Karena kamu tahu Arjuna sudah menikah. Kalau kamu punya harga diri, berhentilah menempel padanya. Kalau kamu tahu apa yang baik untukmu, jauhi dia. Sejauh mungkin. Jangan khawatir, Ibu. Aku hanya pengawal Bapak Arjuna. Aku akan menjaga jarak darinya.
Kenapa butuh waktu lama untuk menemukannya? Aku menemukan jam tangannya. Ayo pergi. Ayo kita cari makanan larut malam. Tidak, Bapak Arjuna. Saya menghargai perhatian Bapak, tapi saya hanya karyawan Bapak. Bapak sebaiknya meluangkan waktu untuk istri Bapak. Saya pamit dulu. Istri? Tunggu, apa dia membicarakan Dewi? Lalu Kirana? Saya baru mengantar klien. Dan mau pergi ke bar dengannya. Dia sudah pulang kerja. Pulang kerja? Jujur, kayaknya dia menghindari Bapak. Dia tidak berani. Dia pengawal pribadi saya. Kemanapun saya suruh pergi, disitulah dia harus berada. Aduh, kok saya punya anak sebego ini ya? Kerja dan hidup, kok bisa? Disamakan? Kalau Bapak tidak jelaskan dengan baik, dia akan terus menghindar. Pikirkan baik-baik. Jelaskan dengan baik. Dia di mana? Dia datang pagi-pagi sekali. Bapak mencari dia? Apa? Saya tidak boleh mencarinya, dia pengawal pribadi saya. Akhir-akhir ini, saya jarang bertemu dia. Jujur, kayaknya dia memang ingin dipecat. Cat, Bapak benar-benar akan memecatnya? Apa katamu? Saya bilang, bukannya Bapak baru mempromosikannya, sekarang dia yang bertanggung jawab atas keamanan. Satu tim, tentu saja dia sibuk. Ayo, pergi saja. Sian teman saya, dia tidak akan keberatan. Tuan Muda Rio. Lepaskan. Bukannya kamu bilang dia sibuk banget? Jangan salahin Nona Kirana untuk itu. Kayaknya kamu nggak tahu. Rio lagi ngejar-ngejar dia terus akhir-akhir ini. Ayah baru beliin aku mobil baru yang keren ini. Ayo, kita jalan-jalan naik mobil. Aku peringatin, lepaskan aku. Aku benar-benar nggak mau sakiti kamu. Untuk cewek cantik kayak kamu, aku rela melakukan apa aja. Aduh, Sian. Kamu ngapain sih? Dia nggak bisa, jangan ganggu dia lagi. Aku perlu ngobrol sama kamu. Tuan Muda Rio. Aku juga lagi pengen jalan-jalan naik mobil. Ayo. Oke, ayo. Tunggu dulu. Aku juga mau jalan-jalan. Beneran? Kamu nggak merasa jadi orang ketiga? Kamu bisa pakai mobilku kapan aja. Aku cuma berharap kamu bersinar terang. Bersinar dan terangi ruangan. Ayo. Naik mobil Presiden Direktur Arjuna, emang paling enak. Kirana, duduk yang manis. Kakak di sini itu sopir jagoan. Hari ini kakak mau kasih lihat sensasi yang beneran. Sensasi? Bukannya ku melihat pemandangan? Aku lagi nggak enak badan hari ini. Jadi nggak kuat kalau naik mobil kencang. Ayo. Apa yang terjadi? Aku bahkan belum menginjak gas. Aku sudah agak pilek. Ditambah lagi, aku tidak tahan naik kendaraan cepat. Kenapa aku demam sekarang? Cepat, bawa aku ke rumah sakit. Nanti kita selesaikan. Kenapa kamu begitu gugup? Ini bukan pacarmu. Shoyen. Sian, berhenti. Hai, Shoyen. Aku belum masuk. Shoyen. Tahan sebentar lagi. Dokter akan segera datang. Bukankah kamu pria tampan itu dari malam itu? Apa yang kamu bicarakan? Malam apa? Biarkan aku merawatmu sedikit lagi. Kamu mengigau karena demam. Dokter. Di mana aku? Rumah sakit. Oh, kamu sudah bangun. Tadi malam cukup seru. Kamu tidak ingat, kamu dan pacarmu. Aku akan merawatmu lagi dengan baik. Kamu sedang membicarakan soal tadi malam, di sini bersama Bapak Arjuna? YK. Kamu nggak tahu betapa hebohnya. Keadaan tadi malam. Kami cuma bisa nonton, terpana. Pacarmu juga kelelahan. Sudah, cukup. Kenapa aku tidak bisa mengendalikan diri lagi?
Pokoknya kamu tidur dengan Arjuna di depan semua orang. Itu cuma karena kamu takut disuntik, kan? Sebenarnya bukan masalah besar. Suntikan? YK. Kami harus memberimu suntikan, tapi demammu sangat tinggi, sampai kamu mengigau. Bagaimanapun kami coba, tidak bisa menahanmu. Jadi itu tentang suntikan. Aku kira. Aku belum pernah lihat cewek yang kekuatannya sebesar itu. Pacarmu datang. Kalian berdua ngobrol saja. Sudah baik kan? Bapak Arjuna. Tentang tadi malam, aku tidak melakukan hal yang tidak pantas padamu, kan? Apa yang kamu bicarakan soal malam itu, kamu bahkan bilang, kamu ingin merawatku dengan baik. Malam itu, aku tidak mengatakan hal yang memalukan, kan? Dan, APA lagi? kamu terus mengoceh hal yang tidak jelas. Untungnya, kami berhasil menahanmu. Dan memaksamu untuk disuntik. Lalu akhirnya kamu tertidur. Jariam, setiap kali aku sakit, aku mulai mengoceh hal yang tidak jelas. Maafkan aku. Aku sangat takut. Kirain aku benar-benar membuka rahasiaku. Biar aku cek apakah kamu masih demam. Bapak Arjuna, aku sangat menghargai perawatanmu. Tapi bagaimanapun kamu punya istri, kita harus menjaga jarak. Aku tidak punya istri. Aku tidak punya istri. Apa kamu salah paham? Kakak, aku selalu mengira kamu orangnya baik dan perhatian. Tapi kamu bahkan tidak bisa mengakui istrimu sendiri. Kirana, kamu tidak percaya padaku. Aku. Kirana, kamu baik-baik saja? Aku mungkin. Belum sepenuhnya pulih. Kalau begitu, mari kita periksa lagi. Aku akan memberimu cuti beberapa hari. Dan aku menyuruh pelayan Hadi membawakanmu sup. Terima kasih, Presiden Direktur Arjuna. Ana, aku biasanya cukup sehat. Sepertinya aku harus periksa menyeluruh. Maaf, apa yang kamu katakan? Aku hamil. Ya, tertulis di sini, jelas sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu juga terlihat masih muda. Jadi, apa kamu berencana menjaga bayinya? Aku hamil sebelum menikah. Kalau ibu tahu, pasti aku dibunuhnya. Hal seperti ini, aku harus bagaimana sekarang? Terima kasih, dokter. Halo, Ibu. Kirana sepertinya hamil. APA? Olanji. Kirana hamil. Aku melihatnya sendiri. Tidak mungkin. Dia tidak boleh mempertahankan bayi ini. Presiden Direktur Arjuna tidak boleh tahu. Hey, sepupu. Hello, Kirana. Teman saya melihatmu di rumah sakit. Kamu baik-baik saja? Sepupu, bisa bantu aku? Baiklah, mari kita ketemu dan bicara. Apa yang terjadi? Bayi siapa yang kamu kandung? Aku. Tidak penting itu bayi siapa. Aku akan mengajakmu aborsi. Selesaikan saja. Sepupu yang bodoh. Kamu bahkan tidak bisa menyebut siapa ayah bayinya. Bagaimana kamu akan menghadapi anakmu nanti? Bagaimanapun juga, ini masih sebuah nyawa. Kamu hamil sebelum menikah. Kampung halamanmu pasti tidak akan menerimanya. Kamu juga tidak mampu membesarkan anak di kota. Dia tidak pantas dilahirkan. Gugurkan saja. Sepupu, pantas mendapatkan yang terbaik dari segala hal di dunia ini. Aku tidak akan menggugurkannya. Aku akan melahirkannya. Kirana, kurasa kamu sudah gila. Waktu aku lahir, kakek ingin membuangku, hanya karena aku perempuan.
Ibuku berjuang mati-matian untukku. Kalau ibuku tidak menyerah padaku, aku juga tidak akan menyerah pada anakku. Sudah cukup, sepupu, tidak perlu berkata apa-apa lagi. Aku sudah bulat tekadku. Aku pergi dulu. Kamu mau melahirkannya? Jangan harap. Halo, apa ini Tante Shen? Apakah aku bisa menjadi ibu yang baik? Kenapa kamu di kantor? Presiden Direktur Arjuna. Kamu terlihat tidak baik-baik saja. Bukannya aku sudah menyuruhmu cuti beberapa hari? Aku sudah baik-baik saja sekarang. Benarkah? Kalau begitu, aku akan telepon asisten Han untuk memeriksa ke dokter. Jangan. Kenapa kamu panik banget? Aku cuma nggak mau merepotkan Han. Aku benar-benar baik-baik aja. Kamu sembunyiin apa? Yang benar, ada apa? Corona. Ibu kok di sini? Kamu hamil. Kamu hamil. Ibu, jangan ngomong gitu di depan bos aku. Ayo kita pulang dulu. Kamu nggak menyangkalnya. Jadi itu beneran. Katakan, ini anak siapa? Aku nggak bisa bilang. Bisa kita bicarakan ini dengan tenang? Tolong jangan marah. Pak. Saya gagal sebagai ibu. Maaf sudah buat keributan di depan bapak. Ayo pergi. Gugurin bayi ini. Pulang sama ibu. Ibu, aku nggak mau aborsi. Aku mau pertahankan bayi ini. Apa barusan kamu bilang? Kamu. Ibu. Tante. Ini, minum air dulu. Dokter. Bagaimana kondisi ibu? Beliau pingsan karena kaget. Beliau akan baik-baik saja. Kita rawat beliau di rumah sakit beberapa hari untuk observasi. Terima kasih, dokter. Ini semua salahku. Aku terlalu kekanak-kanakan. Ini karena aku. Makanya ibu jadi seperti ini. Pasti ibu sangat membensiku. Jangan terlalu banyak berpikir. Tante hanya khawatir padamu. Semua orang tua di dunia ini menyayangi anaknya. Mereka hanya merasakan sakit untuk anaknya, bukan sebaliknya. Apa benar semua orang tua di dunia menyayangi anaknya? Kirana, kalau kamu tidak mau, ibumu khawatir. Katakan padaku. Bayi ini anak siapa? Aku yang akan urus si brengsek itu untukmu. Bukan seperti itu. Kalau dia tahu, apa dia akan menyayangi anaknya? Seperti aku? Sudahlah, sebaiknya aku beritahu saja dia. Bapak Arjuna, sebenarnya anak ini adalah Corona. Ibu, aku di sini. Apa yang baru kamu katakan? Anak ini apa hubungannya denganmu? Bukan apa-apa. Hanya seseorang yang tidak kamu kenal. Bapak Arjuna. Terima kasih untuk semuanya hari ini. Aku harus merawat ibu sekarang. Aku ini sedang berpikir apa sih? Bapak Arjuna kan sudah menikah. Aku ini mikir apa sih? Tidak ada hubungan apa-apa antara kita. Kita bahkan tidak pernah dekat. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Aku pasti sudah gila. Ibu. Maafkan aku. Corona. Jujurlah padaku. Apa bayi ini? Anak bosmu? Ibu. Kenapa? Sejak kecil, kamu memang gak pernah bisa bohong. Emangnya kamu pikir, bisa sembunyiin apapun dari ibu? Ibu bisa lihat dia juga gak tahu. Kenapa kamu gak kasih tahu dia? Ibu. Dia orang baik. Malam itu cuma salah satu kesalahan. Kami berdua lagi mabuk. Lagi pula, dia udah nikah. Hah? Sudahlah. Kamu beneran mau pertahankan bayi ini? Ibu. Dulu ibu nggak menyerah sama aku. Jadi aku juga nggak akan menyerah sama anakku. Kamu memang selalu keras kepala. Kalau kamu udah niat, ibu dukung kamu. Dan bantu kamu besarin anak ini. Ibu. Kamu nggak tahu. Waktu Dewi kasih tahu ibu kamu hamil, aku sangat khawatir.
Aku takut kamu dibohongin sama cowok. Mulai sekarang, jangan pernah sembunyiin apapun dari ibu lagi. Jadi yang kasih tahu ibu itu sepupu? Sepupu, kenapa kamu kasih tahu ibuku soal kehamilanku? Ya jelas buat kebaikan kamu sendiri. Tapi kamu seharusnya ngomong sama aku dulu. Sekarang ibuku sampai sakit dan dirawat di rumah sakit. Bukannya itu semua gara-gara kehamilanmu? Iya kan? Tante Kirana juga mendukungku kan? Kamu mending gugurin aja bayimu. Aku nggak mau menggugurkannya. Sekarang ibuku sudah mendukungku. Aku nggak takut lagi. Barusan kamu bilang apa? Kak, kamu dengar benar. Aku akan pertahankan bayi ini. Kayaknya kamu memang sudah gila. Mulai sekarang, jangan ikut campur, atau urusi urusanku lagi. Jidao, kamu ngapain di sini? Aku baru pulang dari kantor. Asisten Han bilang ibumu di rumah sakit. Maksudmu, bayi? Aku hamil. Dan aku sudah putuskan untuk pertahankan bayi ini. Ini keputusanku sendiri. Aku harap kamu bisa menghargainya. Kamu nggak perlu tanya apa-apa. Aku juga nggak akan ngomong apa-apa. Kirana kamu. Hamil? Kok bisa? Ayo, Dia lagi nelpon Dewi sekarang. Dewi pasti tahu. Ada apa dengan Kirana? Dia hamil. Dia keras kepala dan bersikukuh mau pertahankannya. Kayaknya dia cuma mau jadi perusak rumah tangga. Bayi siapa yang dikandung Kirana? Siapa? Si manis itu. Dia nggak mau dengar? Ya udah biarkan saja dia jadi perusak rumah tangga kalau mau. Si manis. Orang di sekitar Kirana. Jangan-jangan Arjuna? Shen Yuyu. Satu-satu ya? Drama apa lagi yang kamu buat kali ini? Fu Xian. Aku pacarmu. Bahkan pengawalmu sekarang hamil. Mana mungkin aku nggak kesal? Siapa yang bilang? Bayi yang dikandung Kirana bukan anakku. Jangan menyebarkan rumor. Aku benar-benar mencintaimu. Tolong. Ayo kita punya bayi bersama. Aku sudah jelaskan semuanya. Kamu masih nggak mau lepas. Aku capek. Aku nggak mau lihat kamu lagi. Aku kasih waktu 3 hari untuk pindah dari rumah keluarga Arjuna. Tidak, aku tidak mau pergi. Aku akan pergi beberapa hari ke depan. Kamu putuskan sendiri. Aku tidak mau pindah. Aku adalah wanita dari rumah keluarga Arjuna. Nona Santa, waktunya kurang tepat. Presiden Direktur Arjuna baru saja pergi. Maaf datang tanpa pemberitahuan. Aku baru pulang dari luar negeri dan belum sempat menyapa. Tapi langsung buru-buru datang untuk menemui Arjuna. Arjuna, masih belum beres dengan Kirana? Sekarang ada lagi yang lain. Kamu pikir kamu bisa memanggilnya Arjuna? Beraninya kamu memukulku. Ini Nona Sinta, putri pewaris Grup Su. Teman kecil Presiden Direktur Arjuna. Grup Su. Apa itu Grup Su yang terkenal dari kota Jaya? Aku pernah mendengar tentangmu. Kamu yang dengan tak tahu malu menempel pada Arjuna. Dan sekarang kamu akan diusir, kan? Jangan terlalu senang dulu. Di hati Arjuna, hanya ada Kirana yang hamil itu. Kamu dan aku, kita sama saja. Selama bisa diperbaiki, itu bukan masalah yang sebenarnya. Maksudmu apa? Bantu aku melakukan sesuatu. Bahkan jika kamu diusir dari rumah keluarga Arjuna, aku akan pastikan kamu diurus dengan baik. Aku tidak akan diusir dari rumah keluarga Arjuna. Berhenti membohongi dirimu sendiri. Apakah kehilangan segalanya? Atau kamu membantuku menyingkirkan bayi wanita itu dan mempertaruhkan jalan baru? Kamu pilih. Ibu. Kamu di sini. Siapa yang mengirim ini? Sepupumu yang membuat sup ini sendiri dan menyuruh orang mengantarkannya. Dia bilang kita harus meminumnya bersama.
Sepipu lagi. Dia keras di luar, tapi lembut di dalam. Jangan dipikirkan. Ayolah. Itu caranya menunjukkan dia peduli. Minum selagi hangat. Ayon. Aku dengar soal keadaan Kirana. Dia itu gadis yang baik. Dia juga pasti akan jadi ibu yang hebat. Dia menyembunyikannya darimu. Pasti ada alasannya, kan? Ibu, kenapa ibu tanya-tanya soal ini? Ah, yang bener aja. Pokoknya, menurutku, si brengsek itu nggak mau ngakuin anaknya. Tapi kamu, bisa aja masuk jadi ayah baptisnya. Dengan begitu, aku punya cucu laki-laki dan cucu perempuan. Nanti kita bicara lagi. Berhenti di situ. Kenapa kamu belum pindah juga? Aku cuma mau buang sampah. Aku akan pindah dalam beberapa hari. Pak Rozan, kamu bawa apa dari dapur? Sampah. Kamu biasanya perlu dibawain air. Kenapa tiba-tiba mau buang sampah sendiri? Biar kulihat. Hey. Pil aborsi. Kamu. Apa kamu taruh sesuatu di sup yang baru kamu kirim tadi? Kamu kasih obat? Aku enggak. Satpam. Tahan dia untukku. Aku enggak. Hei, Aryun. Kamu harus bilang ke Kirana supaya jangan minum sup yang dikirim tadi. Ada pil aborsi di dalamnya. Apa? Angkat ponselmu, Kirana. Ada APA? Nggak suka rasanya? Bukan. Supnya kelihatan segar banget. Cuma agak panas aja. Kalau panas, dinginkan dulu sebentar. Minum pelan-pelan. Oak. Jangan diminum. Bapak Arjuna. Tanggamu. Apa yang terjadi? Cepat, panggil dokter. Tidak apa-apa. Tidak perlu. Kamu tidak minum sup itu, kan? Tidak. Aku baru saja mau. Lalu kamu masuk. Bagus. Apa yang salah dengan sup itu? Dia hamil lagi. Harus menjaga keluarga. Jangan sampai dia ketakutan. Aku cuma mau mampir menjenguk tante. Lalu melihat kalian di depan pintu. Kurasa sup itu tidak segar. Akhir-akhir ini banyak orang sakit karena makan sup. Hati-hati. Aku pergi dulu. Tunggu sebentar. Tunggu. Lukamu. Harus diobati. Pelan kan? Kenapa kasar sekali? Apa aku melakukan sesuatu yang membuatmu kesal? Ayah. Karena Bapak Arjuna menganggap aku bodoh. Apa katamu? Kamu tidak pernah repot-repot. Untuk hal kecil. Apa ada yang salah dengan sup itu? Baiklah. Aku akui aku berbohong padamu. Sup itu. Dari orang yang dekat denganku. Karena kesalahpahaman, akhirnya sampai ke kamu. Ada obat aborsi yang dicampurkan di dalamnya. Obat aborsi? Karena kesalahpahaman? Mungkinkah Nyonya Arjuna? Nyonya Arjuna? Bukan dia. Dia dan aku, itu cuma kesalahpahaman antara kami. Bapak Arjuna. Aku selalu mengira Bapak orang baik. Tapi kalau soal hubungan, jujur saja Bapak benar-benar brengsek. Apa? Waktu aku di rumah keluarga Arjuna, aku sudah bertemu Nyonya Arjuna. Kalian tinggal bersama dan masih saja tidak mau mengakuinya. Sudahlah Bapak Arjuna. Daripada menjelaskan padaku. Mungkin Bapak sebaiknya pulang dan jelaskan semuanya pada istri Bapak. Selamat tinggal. Kirana. Kirana, kamu baik-baik saja? Nyonya Arjuna. Ibu, kenapa ibu di sini? Ibu cuma khawatir dengan Kirana. Kamu tidak minum sup itu, kan? Tidak, untungnya Bapak Arjuna datang tepat waktu. Dewi itu benar-benar gila.
Dia berani-beraninya mencampurkan obat ke sup Kirana. Dewi, Dewi adalah Nyonya yang selalu kamu bicarakan itu. Nyonya Arjuna? Kok bisa namanya sama dengan sepupu? Jadi, Presiden Direktur Arjuna. Bagaimana Bapak dan dia bisa bertemu? Saya tegaskan lagi, dia bukan istri saya. Malam itu, kami semua minum terlalu banyak di klub. Jadi, ya, saya janji akan mengganti rugi padanya. Dan saya akan bertanggung jawab atas perbuatan saya. Dia memilih untuk tinggal bersama keluarga Arjuna atas kemauannya sendiri. Minum terlalu banyak di klub, bukankah itu yang terjadi antara saya dan Presiden Direktur Arjuna malam itu? Bagaimana mungkin? Kirana. Ayuna kami. Dia benar-benar bukan pria seperti itu. Dia tidak pernah memberikan janji antara pria dan wanita pada Dewi itu. Saya mengerti. Pokoknya, terima kasih, Presiden Direktur Arjuna, untuk kejadian hari ini. Dia mungkin ketakutan hari ini. Lebih baik tunggu momen yang tepat untuk menjelaskan semuanya dengan baik. Kirana dan Tante sebaiknya istirahat. Kita benar-benar harus memberi pelajaran pada Dewi itu. Mungkinkah hanya orang yang kebetulan namanya sama? Mungkin saya harus tanya pada sepupu saya. Sushian sialan ITU. Ada masalah dan sekarang tidak ada yang bisa menghubunginya. Dia juga tidak membalas pesan apapun. Kirana, berapa kali lagi kamu akan menelepon saya sampai puas? Tidakkah kamu mengganggu saya? Dewi, jangan tutup telepon dulu. Saya ada yang mau tanya. Dewi, kamu harus memberikan penjelasan untuk kejadian hari ini. Suara Presiden Direktur Arjuna. Aku tidak salah dengar. Itu pasti suara Presiden Direktur Arjuna. Mungkinkah sepupuku benar-benar adalah Nyonya Arjuna? Nggak heran dia sembunyikan pacar barunya. Nggak heran aku malah sampai di kediaman Arjuna dan dengar suara yang familiar itu. Ternyata sepupuku pura-pura jadi aku dan pergi ketemu Presiden Direktur Arjuna. Presiden Direktur Arjuna memang nggak bohong ke aku. Dewi, kamu harus jelaskan semua yang terjadi hari ini. Presiden Direktur Arjuna. Aku nggak bermaksud begini. Tolong, percayalah padaku. Kamu minum-minum. Aku takut kamu salahkan aku. Makanya aku nggak tahan jadi minum. Menyalahkanmu? Tentu saja aku menyalahkanmu. Karena kamu hampir bikin orang lain tewas. Ayo, kamu harus ikut aku minta maaf ke Kirana. Enggak, aku nggak bisa. Aku cuma sesaat nggak mikir jernih. Presiden Direktur Arjuna, kamu sakiti aku. Kamu nggak bisa lepas dariku. Aku cuma wanita lemah. Presiden Direktur Arjuna, tolong jangan ganggu aku. Kamu bilang kalau minum, kamu jadi lebih kuat. Tapi sekarang kamu nggak bisa lepas dariku. Aku. Jadi kamu bohong padaku. Siapa sih yang sebenarnya di klub malam itu? Enggak, aku nggak bohong ke kamu. Aku cuma melakukannya karena aku cinta kamu. Presiden Direktur Arjuna. Biar aku tanya sekali lagi. Malam itu, siapa sebenarnya? Aku benar-benar nggak tahu. Baiklah. Kalau gitu, keluar dari keluarga Arjuna. Pergi jelaskan sendiri di kantor polisi. Seseorang, kemari. Bapak Arjuna, aku mohon ampun. Tolong, aku mohon ampun. Bos Arjuna. Nggak mungkin. Aku nggak mau jadi kambing hitam. Bos Arjuna. Rencana ngedruk orang waktu itu, nggak cuma aku, Sinta juga terlibat. Arjuna, ya. Rumahmu ramai banget. Kenapa kamu di sini? Kakek mau mengundangmu makan malam, jadi aku mampir. Ini siapa? Orang dekatmu yang berbuat salah. Bikin kesalahan? Ya harus dihukum dong. Tapi aku harap beberapa orang tahu diri dan perbaiki kesalahan. Kamu. Lebih baik kasih jalan keluar buat diri sendiri. Sinta mengancamku. Cuma dia yang bisa nyelamatin aku. Arjuna, ya. Ayo kita pergi. Oke. Kamu tungguin aku di mobil dulu. Aku nyusul bentar lagi. Oke. Bukan dia malam itu. Terus siapa dong?
Soal malam itu, aku masih butuh kamu selidiki lagi untukku. Boss Arjuna, rekaman CCTV di klub waktu itu semuanya mati. Mungkin butuh waktu agak lama. Berapa lama pun waktunya. Aku harus tahu sampai tuntas. Kirana, katakan saja padanya. Ibu. Lagi ngomongin apa? Hei. Aku bilang, katakan yang sebenarnya pada Bos Arjuna, tentang apa yang terjadi. Ibu, kenapa kamu? Apa yang terjadi tadi? Aku dengar semua yang terjadi tadi. Kita nggak usah bahas apa yang dipikirkan sepupumu itu. Presiden Direktur Arjuna, dia tetap ayah dari bayi itu. Dia berhak tahu. Tapi gimana kalau dia nggak suka? Presiden Direktur Arjuna itu orang yang bertanggung jawab. Lagipula, Dia sudah bolak-balik buat kamu beberapa hari ini. Masa kamu nggak tahu dia? Suka kamu atau enggak? Ayah. Ibu benar. Walaupun aku harus membesarkan bayiku sendiri, Presiden Direktur Arjuna tetap berhak tahu. Presiden Direktur Arjuna. Kondisi Tante akhir-akhir ini gimana? Sudah jauh lebih baik. Presiden Direktur Arjuna. Ada sesuatu yang mau aku bicarakan dengan kamu hari ini. Ada apa? Presiden Direktur Arjuna. Sebenarnya, bayi yang aku kandung ini adalah Xian. Jadi kamu pengawal Xian, yang selalu dia ceritakan itu. Senang bertemu denganmu. Aku Santa. Teman masa kecil kakak Arjuna, dan juga tunangan wanitanya. Tunangan? Jangan ngomong sembarangan. Hah? Kok dibilang sembarangan? Bukannya pertunangan kita sudah diatur sejak kita kecil? Kirana, jelaskan ini. Apa kamu baru bilang, bayi yang kamu kandung itu punya siapa? Aku cuma bercanda tadi. Aku mau jaga ibuku. Tidak. Kamu mau menghindari apa? Bicaralah yang jelas. Ini bayi siapa, sebenarnya? Presiden Direktur Arjuna. Jangan seperti ini. Aku pergi dulu. Kirana. Jelaskan dirimu. Sebenarnya apa yang terjadi? Arjuna. Kirana sedang hamil. Apa rencanamu terhadap dia? Ternyata kamu. Jadi memang kamu. Apa? Bayi yang dia kandung itu anakmu, kan? Kamu benar-benar brengsek yang tidak bertanggung jawab. Presiden Direktur Arjuna, lepaskan dia. Betul. Bayinya adalah anakku. Dan aku bahkan sudah mulai merencanakan pernikahan dengan Kirana. Kamu di mana saja selama ini? Presiden Direktur Arjuna. Kalau kamu tidak lepaskan dia sekarang juga. Jangan salahkan aku kalau jadi kasar. Kau pengawal pribadiku. Kenapa aku tidak boleh ikut campur? Baiklah. Kalau begitu, aku berhenti. Terima kasih, Presiden Direktur Arjuna. Sudah menjaga aku selama ini. Best, aku akan datang untuk urus berkas-berkasnya. Kirana, kamu. Ayo pergi. Shoyen, bro. Berhenti bilang ke orang lain kalau kamu tunangan wanitaku. Aku tidak pernah setuju dengan itu. Ini semua gara-gara Kirana si nakal ini. Aku harus ketemu dia sendiri. Dido, bro. Maaf sudah menyeretmu ke dalam masalah ini. Jadi, anak ini benar-benar anak Fusian? Bejingen. Nggak mungkin, aku harus bicara sama dia soal ini. Dido, bro. Jangan pergi. Dia dan aku. Cuma salah paham karena mabuk. Lagipula. Aku nggak mau ada hubungan lagi sama dia. Baiklah. Kamu selalu polos aja. Jangan khawatir. Paling-paling, kita besarin anaknya bareng. Aku suka anak-anak. Aku bisa jadi ayah. Dido, bro. Udah, jangan bercanda. Aku selalu anggap kamu saudara laki-lakiku. Bukannya ini cuma bakal ngerusak hidupmu? Ya sudah. Maksudku, kamu nggak perlu sungkan sama aku. Besok, aku jemput buat urus pengunduran dirimu. Oke. Kalau nggak ada apa-apa lagi, aku balik ke kantor. Telepon aku kalau butuh apa-apa. Aku antar kamu keluar.
Nona Kirana, bisa kita bicara? Kalau begitu, saya akan langsung ke intinya. Bayi yang kamu kandung. Itu anak Sian, kan? Nona Sinta. Nona Kirana. Sian dan aku tumbuh besar bersama. Hubungan kami itu bukan sesuatu yang bisa kamu atau Nona Kiao itu bandingkan. Maaf. Aku tidak mencari permintaan maaf yang setengah hati. Shen Yuyu. Kalau kamu benar-benar merasa bersalah, maka gugurkan bayi yang kamu kandung itu. Nona Sinta. Dari Sudut Pandangku. Anak ini tidak ada hubungannya dengan Presiden Direktur Arjuna. Aku tidak akan memberitahunya. Jadi aku tidak bisa menggugurkannya. Camus. Lagi pula, aku sudah berhenti kerja. Aku akan segera pergi. Semoga kalian berdua bahagia. Shen Yoyo, berani sekali kamu. Karena Sian sangat memperhatikan kamu. Aku pasti akan mencari cara untuk menyingkirkanmu. Ashui. Panggilkan gadis bernama Kiao itu untukku. Tanyakan padanya apakah dia ingin balas dendam. Selamat tinggal, Presiden Direktur Arjuna. Kakak sepupu. Yuyu, aku akan meninggalkan kota Jaya besok. Aku masih berutang permintaan maaf padamu. Bisakah kita bertemu dan bicara? Dido. Hai, Kirana. Surat pengunduran dirimu sudah selesai? Ya, sepupuku minta ketemu. Oke, sampai jumpa nanti. Oak. Dick, kok kelihatannya capek banget? Aku sampai segini capeknya. Bukannya gara-gara kamu? Kirana. Aku benar-benar nggak nyangka. Arjuna, ternyata suka sama kamu, orang udik ini. Dick, aku kira kamu mau ketemu aku hari ini. Buat minta maaf. Minta maaf? Aku kan nggak ngapa-ngapain kamu. Dick, kamu nggak ingat apa yang kamu lakukan malam itu? Kamu pakai identitasku. Buat tawar-menawar sama Presiden Direktur Arjuna, kan? Terus kenapa kalau iya? Kalau kamu nggak menghargainya, kenapa aku nggak boleh mengincarnya? Kirana, jangan sok suci. Sungguh memuakkan. Dick, aku nggak akan menyalahkan kamu. Karena aku punya hidupku sendiri. Mulai sekarang, kita jalan sendiri-sendiri saja. Wah, kamu memang polos banget. Trik yang sama. Dan kamu terjebak 2 kali. Apa segampang itu, apapun yang aku kasih? Langsung kamu minum tanpa pikir panjang? Kamu kasih aku obat. Arjuna. Kalau aku nggak bisa mendapatkannya, Kirana juga jangan harap. Bukannya ini seharusnya hadiah dari Nyonya Arjuna untuk Nona Kirana? Kok malah dia yang menyimpannya? Bapak Arjuna. Jadi, apakah kita masih akan merekrut pengawal? Dia mungkin bukan yang paling cocok. Tapi bagiku, dialah yang terbaik. Itu aroma dari malam itu. Pantas saja. Aku selalu mengira. Itu hanya mimpi. Bukankah ini aroma Nona Kirana? Kamu tahu dari mana? Aku tahu waktu ngobrol dengannya.
Katanya dia sudah jarang pakai lagi. Lagi pula, di kota besar, semua orang pakai parfum. Jadi, benar dia yang di malam itu. Arjuna, Kamu ngapain? Bapak Arjuna, Tolong bantu Kirana. Setelah keluar dari perusahaan, dia pergi cari Dewi. Sekarang dia hilang. Ponselnya juga mati. Aku mohon, izinkan aku cek rekaman keamanan. Setidaknya beritahu aku dia pergi kemana. Apa yang baru kamu katakan? Dick, kau menculikku. Bukanku memengkilik. Aku akan mengambil nyawamu. Dan nyawa anakmu juga. Dick, apa yang kau lakukan itu melanggar hukum. Kirana, berhenti mencoba menakut-nakutiku. Aku benar-benar tidak takut. Lajapila. Kau membuatku kehilangan segalanya. Aku akan membuatmu membayar 2 kali lipat. Dick, mengingat kita masih keluarga. Kalau kau menyerahkan diri sekarang, aku tidak akan menyimpan dendam. Kirana. Berhenti berpura-pura. Aku tahu kau kuat dan jago bertarung. Tapi efek obatnya belum hilang. Jadi kau tidak punya tenaga. Kalau kau mau berlutut dan minta maaf padaku. Kalau ada yang harus minta maaf, itu kau padaku. Masih sok kuat ya? Malam ini adalah batas waktumu. Ada apa dengan Kirana? Dick, lupa ya? Sejak kecil aku selalu sehat. Obat ini hanya bekerja. Setengahnya padaku. Berhenti melawan. Ayo, kita pergi ke kantor polisi. Seseorang, tahan dia. Masih ada sisa? Kirana, kamu ini orang aneh ya? Udah, berhenti berantem, ikut aku aja. Jangan mendekat, lepaskan aku. Tolong. Kirana, jangan takut. Aku datang buat nyelamatin kamu. Presiden Direktur Arjuna. Kamu kok bisa ada di sini? Aku datang buat nyelamatin kamu. Kamu baik-baik aja? Gak ada yang sakit? Aku udah cek banyak banget rekaman kamera keamanan. Begitu akhirnya aku nemuin kamu ada di mana. Lihat kan? Gak apa-apa, aku udah telepon polisi. Polisi bentar lagi sampai. Ayo kita pergi dari sini. Awas. Xian, orang yang ingin kuhantam adalah Kirana. Bukan Presiden Direktur Arjuna. Bukan aku. Cepat, panggil ambulans. Arjuna. Arjuna, bangun. Kamu tidak boleh kenapa-napa. Nona Kirana. Dokter bilang kondisi Presiden Direktur Arjuna masih perlu dipantau. Tolong jangan terlalu khawatir. Anda harus menjaga diri sendiri dan bayinya. Bayinya. Arjuna. Arjuna, bangun. Kalau kamu tidak bangun, bagaimana nasib bayinya? Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak terus menghindarimu. Kalau bisa mengulang semuanya lagi, apapun yang kamu katakan, aku akan bilang iya. Presiden Direktur Arjuna. Presiden Direktur Arjuna. Kamu masih muda dan berbakat, tapi malah mengalami musibah seperti ini. Sungguh tidak adil. Nona Kirana. Lihat kondisi Presiden Direktur Arjuna sekarang. Lukanya masih belum pasti. Siapa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Mungkin selagi Presiden Direktur Arjuna masih ada, kamu harus katakan padanya apa yang ingin dia dengar, hal-hal yang dia sukai. Arjuna. Aku belum pernah bilang ini sebelumnya. Tapi malam itu di klub, sebenarnya aku. Bayi yang kukandung adalah anakmu.
Arjuna, tolong bangun. Jangan biarkan bayimu tumbuh tanpa ayah. Benarkah? Akhirnya kamu mengaku. Nona Kirana, bagaimana pendapatmu tentang bos kita, Arjuna, bermain di film pendek? Aktingnya lumayan bagus kan? Sebenarnya, aku sudah sadar sejak tadi. Luka kecil ini bukan apa-apa. Arjuna, kenapa kamu seperti ini? Kalau kamu memukulku seperti itu, anak itu benar-benar tidak akan punya ayah. Siapa yang menyuruhmu berbohong padaku? Siapa yang menyuruhmu terus-terusan menyangkalnya? Kalau begitu, aku harus mencari caraku sendiri. Bos Arjuna. Soal klub itu, apakah kita masih menyelidiki? Tidak perlu. Aku tahu itu dia. Aku yakin itu dia. Jawabannya tidak akan pernah berubah. Arjuna. Bos Arjuna. Bos Arjuna. Mungkin kita harus menangani Dewi, situasinya dulu. Apalagi yang harus ditangani? Bawa dia ke kantor polisi. Aku tidak ingin melihatnya lagi di Kota Jaya. Tapi kami dapat kabar dari sana. Dewi bilang, dia berharap kamu memberinya kesempatan lagi. Dia bilang dia bersedia mengungkap siapa dalang di balik semua ini. Dalangnya? Dia mengikuti perintah seseorang? Ya, Dewi bilang. ITU Susien. Masalah pil aborsi waktu itu, juga idenya. Sushuan? Benar, dia menganggap Nona Kirana sebagai penghalangnya. Jadi dia membayar sejumlah besar uang agar Dewi yang jadi kambing hitam. Tapi siapa sangka Dewi sudah menyiapkan bukti dan rekaman. Di mana Sinta? Dia ada di pesta penyambutan. Dia sedang menunggumu datang. Katanya, kau akan datang sebagai tunangan prianya. Tunangan pria? Baiklah. Kalau begitu aku harus lihat. Drama apa yang akan terjadi? Kamu benar-benar akan pergi? Jangan khawatir, aku sudah punya rencanaku sendiri. Kamu sebaiknya pergi cek kondisi tante. Lihat apakah dia baik-baik saja. Siapkan semuanya. Ya, Pak. Nona Sinta terlihat sangat cantik hari ini. Menurutmu Presiden Direktur Arjuna benar-benar akan datang? Kudengar Presiden Direktur Arjuna datang malam ini. Bagaimanapun juga, dia tunangan pria Nona Sinta. Presiden Direktur Arjuna tidak pernah muncul di manapun, tapi dia membuat pengecualian untuk Nona Sinta. Sinta, kau sedang menungguku? Arjuna, akhirnya kau datang. Ya ampun, benar-benar Presiden Direktur Arjuna. Presiden Direktur Arjuna benar-benar memanjakan Nona Sinta. Bukankah kau selalu menungguku? Tentu saja aku harus datang. Sepertinya Dewi, si bodoh itu, sudah menangani Kirana. Arjuna, kamu sangat baik padaku. Tentu saja. Aku punya satu hadiah lagi untukmu. Benarkah? Apa itu? Presiden Direktur Arjuna tidak pernah mengecewakan. Pasti sesuatu yang besar. Keberuntungan Nona Sinta luar biasa. Silakan, masuk. Apa yang terjadi? Dialah dalang dibalik semua ini. Memberi obat orang, menculik. Pak Polisi, kami sudah menyerahkan bukti rekaman suara. Terima kasih atas penyelidikan. Ini cuma salah paham. Xian. Aku kan tunangan wanitamu. Tunangan wanitaku. Itu dia. Kirana. Kenapa dia? Le Pazin Aku. Aku putri sulung keluarga Su, dan aku calon Nyonya Arjuna. Putri keluarga mana yang secantik ini? Belum pernah lihat sebelumnya. Tapi dia dan Presiden Direktur Arjuna memang cocok. Dia bukan putri keluarga manapun. Dia Kirana. Satu-satunya tunangan wanitaku.
Maukah kau menikah denganku? Cincin ini. Kapan kau? Aku suruh asisten Han menelusuri seluruh kota Jaya, hanya untuk dapatkan cincin berlian terbaik. Kalau kau terus menolak, kita berdua akan jadi bahan tertawaan. Ayah. Bersama selamanya. Takkan berpisah, takkan menyerah. Nyonya Arjuna. Cium aku.